Shalom. Ya, puji nama Tuhan, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Pada minggu ini kita masuk di Advent yang kedua yang memberikan satu makna bagi kita. Kita akan melihat sumber damai di dalam hidup kita, yaitu Kristus yang lahir ya di 2000 tahun yang lalu. Dan kita bersyukur sekali lagi bahwa minggu ini kita boleh menjalaninya dan kita boleh datang beribadah, sebuah anugerah yang menurut saya cukup kita syukuri ya. Kita belajar bahwa hidup ini sampai detik ini Tuhan boleh menolong kita. Mungkin banyak orang-orang yang kita sayangi, yang kita cintai, yang telah mendahului meninggalkan kita bersama dengan Sang Pencipta. Tetapi puji Tuhan kita masih diberikan waktu oleh Tuhan di tahun ini. Dan kita belajar bahwa kesempatan yang ada adalah sesuatu hal yang perlu terus kita hayati, terus kita renungkan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu sekalian, kita akan belajar pada pagi hari ini satu tema, yaitu keluarga adalah kumpulan orang-orang yang tidak sempurna. Dan ini kita akan melihat seperti apa kenyataan dan kehadiran Sang Pembawa Damai itu bisa kita rasakan di dalam keluarga kita. Kedamaian dari Allah akan kita bisa nikmati bersama dengan keluarga-keluarga kita, di mana orang-orang yang punya kelemahan dan banyak kekurangan dan tidak sempurna. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Efesus pasal 4 ayat 31 dan ayat 32. Mari kita membaca ayat ini bersama-sama. Efesus pasal 4 ayat 31 dan ayat 32. Mari kita bacakan bersama-sama. Kalau sudah dapat, kan ada juga di depan layar, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Advent yang kedua ini jelas di dalam ayat ini, bahwa damai itu ada karena ada pengampunan dari Tuhan. Dan kita boleh belajar bersama di dalam merealisasikan di dalam keluarga kita, di dalam kumpulan orang-orang yang tidak sempurna. Bapak Ibu sekalian, minggu Advent kedua ini membawa kita pada renungan di mana kedamaian itu sesungguhnya sudah datang dan sudah ada di dalam kehidupan kita. Yang di mana sudah dikerjakan oleh Kristus bagi kita umat manusia yang berdosa. Namun Bapak Ibu sekalian, kita harus akui bahwa realitas yang terjadi justru damai itu sering terasa jauh di dalam kehidupan kita. Justru menjadi bagian atau milik orang lain. Mengapa? Karena mungkin disebabkan karena adanya pertengkaran di dalam keluarga yang masih belum selesai. Mungkin karena hubungan semakin renggang. Adanya kepahitan yang masih menghantui kita, yang masih belum diselesaikan. Sehingga semakin hari masalah kita semakin rumit. Dan ditambah lagi Bapak Ibu, karena keadaan mungkin ekonomi saat ini yang begitu berat, yang begitu susah, maka itu membuat kita semakin merasa bahwa damai itu seakan-akan tidak ada bagi hidup kita. Seakan-akan damai itu tidak ada satu kenyataan hambar yang terjadi. Dan itu adalah sesuatu hal yang memang realitas bisa terjadi. Dan mari kita belajar pada saat ini bahwa di momen Advent yang kedua ini sesungguhnya damai itu adalah menjadi bagian dan milik kita umat yang percaya di dalam Kristus. Untuk itu mari kita belajar bahwa di dalam ini, kesempatan ini mengingatkan kita bahwa kedamaian bukan lahir dari kesempurnaan keluarga kita yang kita miliki hari ini, tetapi dari kehadiran Sang Raja Damai atas hidup kita. Untuk itu kita belajar bahwa tidak ada
keluarga yang sempurna. Tidak ada keluarga yang perfect di dalam segala segi apapun. Tetapi kita belajar menerima kenyataan yang ada. Bahwa keluarga yang kita miliki hari ini kumpulan orang-orang yang tidak sempurna. Dengan pemahaman dasar ini, maka kita saling melihat di sana. Bahwa sesungguhnya yang akan memperlengkapi kita, sesungguhnya yang akan menopang kita di dalam kelemahan kekurangan yang ada, yang tidak sempurna ini, maka sang damai itu akan hadir di dalam keluarga kita masing-masing. Dan ini adalah sebuah hal yang menjadi kerinduan kita bersama. Bukan hanya kerinduan sebenarnya, tetapi ada sebuah hal yang kita nantikan, yang memang harus kita miliki di dalam kehidupan berumah tangga. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita melihat di dalam Alkitab bahwa tokoh-tokoh Alkitab, terutama di dalam silsilah Yesus di Matius pasal 1, bukan orang-orang yang sempurna, bukan orang-orang yang kudus, bukan orang-orang yang baik luar biasa, tetapi orang-orang yang di dalam kehidupannya adalah kehidupan yang penuh dengan kekurangan dan dosa. Kalau kita melihat di dalam Matius pasal 1, Bapak Ibu, kalau kita lihat wanita-wanita yang luar biasa dicantumkan di dalam Alkitab. Kalau kita lihat Tamar, seorang perempuan yang berzina dengan mertuanya Yehuda, adalah kehidupan yang luar biasa, terjadi dosa di sana. Dan kita lihat ada Rahab juga, perempuan sundal yang hidupnya di dunia malam, seorang pelacur yang dimana juga dicantumkan di dalam Alkitab, termasuk bagian di dalam silsilah juru selamat Yesus Kristus. Kalau kita lihat Rut juga adalah seorang perempuan yang bukan keturunan Israel, tetapi Tuhan panggil juga menjadi silsilah bagian di dalam Yesus Kristus. Kita lihat juga Batseba, perempuan yang berzina dengan Daud. Dan ini adalah kenyataan dalam Alkitab, membuka dengan terang Alkitab bahwa orang-orang yang dicatat di dalam Alkitab ini bukan orang-orang yang sempurna. Orang-orang yang penuh dengan dosa tetapi Tuhan pakai. Nah itu nanti kita lihat makna dari Natal ini, bahwa Allah hadir bukan orang yang sempurna, tetapi orang-orang yang penuh dengan kelemahan. Makanya hadir di sana. Kita lihat juga sosok laki-laki ya. Pria-pria yang luar biasa dipakai Tuhan di dalam Alkitab. Kalau kita lihat Yakub, seorang pribadi yang licik, mengelabui saudaranya Esau. Dan juga di dalam perjalanan kehidupannya tidak selalu baik, Bapak Ibu. Dan kita melihat Daud juga. Dia melihat Daud di sini adalah seorang sosok yang membunuh Uria, yang juga mengambil Batseba menjadi istrinya dengan cara-cara yang tidak layak di hadapan Tuhan. Kalau kita lihat yang lain, Salomo misalnya, jatuh juga di dalam penyembahan berhala dan kehidupannya juga tidak mulus-mulus amat. Kehidupannya jatuh bangun di dalam dosa. Dan begitu juga kalau kita lihat Maria dan Yusuf, Bapak Ibu, orang tua atau ayah secara fisik dari Yesus Kristus. Mereka mengalami tekanan, ketakutan yang begitu rumit, di mana di dalam sosial, di dalam kenyataan perjalanan mereka dituduh, difitnah, terutama Yusuf takut mengambil Maria karena disangka bahwa sudah melakukan sesuatu kehidupan perzinahan, karena Maria duluan hamil, padahal aturannya masih belum boleh sebenarnya hal itu. Sehingga Yusuf mengalami ketakutan juga, mungkin mengalami sebuah tekanan dalam hidupnya. Begitu juga Maria, Bapak Ibu. Ada beberapa perkataannya dia takut, dia seorang hamba yang tidak layak. Nah untuk itu Bapak Ibu sekalian, bahwa di dalam gambaran contoh-contoh tokoh Alkitab di dalam bagian ini, tidak perlu kita takut akan keberadaan kehidupan kita hari ini. Sekali lagi bahwa kita semua adalah keluarga yang tidak sempurna. Kita berkumpul di dalam satu organisasi kecil, yaitu keluarga yang Tuhan sudah satukan, yang sudah Tuhan gagas, yang Tuhan sudah bentuk. Berkumpul satu keadaan kehidupan yang tidak sempurna. Dan di situ sebenarnya nyata, di dalam kekurangan, ketidaksempurnaan itu, ada sang damai yang akan memenuhi hidup kita. Untuk itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat kembali di dalam teks yang kita baca tadi di dalam Efesus, sungguh Rasul Paulus melihat keadaan di jemaat Efesus, bahwa di dalam keluarga, di dalam kehidupan orang-orang percaya, bahwa masih ada kehidupan yang penuh dengan cara hidup yang
disertai dengan tindakan-tindakan yang tidak baik. Di mana ada beberapa tadi dosa-dosa secara relasional sesama. Ada di situ fitnah, ada di situ pertikaian, ada di situ segala kejahatan. Dan Paulus berkata kepada orang-orang atau jemaat di Efesus, semuanya itu sebenarnya sudah dikerjakan, sudah diselesaikan oleh Allah, Yesus Kristus di atas kayu salib. Dan hari ini sesungguhnya kita adalah manusia yang tidak berada di kehidupan seperti itu. Dalam surat Efesus ini, di situ kita melihat tadi di dalam judul perikop sebenarnya ini adalah manusia baru yang sudah diubah oleh Kristus, yang sudah ditebus oleh Kristus. Kehidupan lama sudah tidak berada di sana lagi, tetapi kehidupan kita ada di satu tempat, di satu wadah, di satu lingkungan yang bersama di dalam satu kebaikan di dalam Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita melihat di dalam bagian ini dengan beberapa tindakan atau perbuatan-perbuatan yang tidak baik ini mungkin juga bisa ada dan nyata di dalam kehidupan berkeluarga kita. Mungkin kita masih bisa berkata bahwa waduh, ini seakan-akan tidak ada lagi satu cara untuk mengubah hal ini. Tetapi dalam firman Tuhan pada kesempatan ini, yakinilah bahwa di momen ini Tuhan datang untuk memulihkan hal-hal seperti itu. Dan itu kembali kepada hati kita masing-masing. Dan perlu kita akui Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan, memang keluarga merupakan tempat di mana kasih seharusnya dinyatakan. Yang harus sering diberikan sebenarnya, tetapi yang terjadi malah juga bisa menjadi keluarga tempat mudah terjadi satu luka yang paling dalam. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita hati-hati bagian ini. Ya sesungguhnya kasih itu nyata di dalam kehidupan kita. Sesungguhnya kasih itu nyata di dalam keluarga kita. Tetapi toh di balik itu hati-hati malah di dalam keluarga malah luka yang terjadi. Nah untuk itu kenapa bisa terjadi dan kita melihat di dalam teks yang kita baca tadi. Bapak Ibu sekalian, mari kita melihat di dalam ayat 31 tadi, di situ dikatakan bahwa segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Ada kata kunci di situ Bapak Ibu, dibuang. Artinya di situ adalah menanggalkan yang kotor atau menanggalkan sesuatu yang tidak berguna. Paulus menekankan di situ tidak boleh disimpan, tidak boleh digenggam atau dirawat, tetapi adalah perintah dari firman Tuhan dikatakan bahwa itu harus dibuang Bapak Ibu. Berarti sesuatu yang kotor itu, yang tidak layak dipakai itu, berarti tempatnya di tempat sampah. Sebenarnya maksudnya dibuang, tidak boleh dimiliki, dipakai lagi sesungguhnya. Karena tidak layak lagi, sudah tidak berguna lagi, kotor. Dan di dalam bagian ini kita melihat bahwa Paulus mengingatkan setiap kita bahwa dosa-dosa relasional ini kita harus buang jauh-jauh dalam hidup kita. Siapa yang membuat itu dikerjakan oleh Kristus di dalam hidup kita. Tetapi pertanyaannya, kenapa masih ada Pak masalah kepahitan? Kenapa masih ada geram? Kenapa masih ada kemarahan? Kenapa masih ada pertikaian? Kenapa masih ada fitnah dan segala kejahatan? Padahal sudah Tuhan kerjakan semuanya itu. Sudah Tuhan bereskan. Mari kita lihat bukti Bapak Ibu. Saya bacakan di dalam Efesus pasal 2 ayat 13 sampai 21. Saya bacakan untuk kita kalau itu semua sudah Tuhan kerjakan ya. Sudah Tuhan selesaikan sebenarnya. Efesus pasal 2 ayat 13 saya bacakan bagi kita. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak. Dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Nah itu tadi hal-hal yang tidak baik itu. Sebab dengan kematiannya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya dan dengan itu mengadakan damai sejahtera dan untuk itu memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu.
Sebenarnya Tuhan sudah kerjakan Bapak Ibu, dan ditegaskan lagi di pasal 4 ayat 20 sampai 25 itu dikatakan di situ bahwa tetapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus di ayat 24, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, sesungguhnya hari ini hidup kita sudah berada di dalam anugerah Tuhan itu. Kembali ke pertanyaan, kenapa masih ada kepahitan? Kenapa masih ada kegeraman? Kenapa masih ada kemarahan? Kenapa masih ada pertikaian? Kalau kita lihat secara definisi satu-satu, kepahitan itu luka yang dipelihara Bapak Ibu. Sebuah memori yang tidak mau dilepas, terus diingat terus. Kayak menjadi kekuatannya, diingat terus. Padahal itu bahaya. Kepahitan tidak boleh ada di dalam hidup kita. Kegeraman, sebuah luapan emosi sesaat, meledak spontan. Dan memang ini ya susah juga ya kita kendalikan ini. Dan memang berat ya semua hal ini. Tetapi kita belajar dalam hal ini, firman Tuhan katakan bahwa sebenarnya Tuhan sudah melepaskan semuanya itu, menyelesaikan semuanya itu. Pertanyaan besar bagi kita, kenapa masih ada di dalam hati dan hidup kita? Kita perlu jawab, ada apa? Dan kiranya di khotbah ini, damai itu akan menghancurkan batu-batu itu yang ada di dalam hati kita. Kemarahan yang dipelihara lama, ada dendam di dalam hati kita. Pertikaian, adanya pertengkaran, suara meninggi, adu mulut dan segala macam masih ada itu ya. Juga mungkin dalam keluarga saya masih ada ini pertikaian. Suara tinggi, adu mulut ya. Mungkin Bapak Ibu nggak ada lah, aman-aman semuanya, amin. Aduh susah jawab ya. Fitnah, kata-kata yang menyakiti, merendahkan, mencaci, mengutuk, mengatai orang-orang yang sesungguhnya bukan kesalahannya, tetapi difitnah, dibicarakan dan segala macam. Dan dikatakan di dalam Efesus, segala kejahatan, karakter yang ingin menyakiti orang lain. Bapak Ibu sekalian, di dalam bagian ini sekali lagi bahwa Paulus tidak meminta untuk dikurangi atau dibatasi, tetapi dibuang, disingkirkan, semua total, semua dihabiskan, sehingga tidak ada sisa lagi di dalam hati perasaan kita. Paulus berkata begitu. Jadi bukan dicicil, seperempat lah, dibuang dulu lah, disimpan biar ini. Maaf ya, ada teman saya itu katanya, waduh saya nggak mau lupakan apa yang saya rasakan Pak. Kenapa? Karena ini senjata saya supaya pasangan saya itu tahu kalau saya benar-benar kecewa sama dia. Waduh saya bilang janganlah, itu membuat kamu nggak damai. Wes buanglah. Enggak, ini senjata saya supaya dia tetap pingin berubah dia, supaya dia enggak melakukan itu. Tapi itu sesuatu hal yang kurang tepat Bapak Ibu, bahwa untuk mengubah seseorang bukan kita manusia, tetapi Kristus yang lahir atas hidup kita. Amin. Jangan kita tunggu orang lain berubah. Sebenarnya kita mulai di dalam diri kita. Di situ sebenarnya kunci di dalam kehidupan kita sesungguhnya. Sekali lagi Bapak Ibu, segala dosa ini kita buang. Sekali lagi bukan dikurangi atau dicicil untuk dibuang, tetapi semua. Dan hari ini kita minta nanti damai yang menebus kita itu akan semua hilang. Dan saat ini kita memiliki kehidupan yang baru. Dengan hal itu Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, maka kita melihat di dalam bagian ini. Kenapa kita harus buang semuanya itu? Sekali lagi karena sebenarnya Tuhan sudah hancurkan, tuntaskan bagi kita. Dan perdamaian selalu dimulai dan dikerjakan oleh Allah, bukan dari kita manusia. Untuk itu, kalau kita sudah melakukan hal demikian, maka kita diarahkan kembali oleh Rasul Paulus dalam firman Tuhan. Dikatakan bahwa tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ada dua kata di situ, kata hendaklah. Sebenarnya ini bukan sebuah dorongan sebenarnya, tetapi adalah sebuah
perintah yang dimana harus dikerjakan hal ini. Bukan sebuah pilihan, bukan sebuah mudah-mudahan, tetapi ini sebuah hal yang memang kita kerjakan dan menjadi bagian di dalam kehidupan kita orang percaya. Ini penting untuk kita boleh pikirkan bersama Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Dikatakan di situ tadi bahwa hendaklah kamu, berarti ada satu kehidupan yang harus kita berikan di dalam tangan Allah. Artinya berilah diri kita, hati kita diubahkan oleh Tuhan, oleh Roh Kudus. Sehingga semua hal-hal yang tadi yang kita sudah lihat itu sudah lepas. Dan hari ini kita memiliki kehidupan yang ramah, yang penuh dengan kasih, yang penuh dengan pengampunan di antara kita. Untuk itu kita melihat bagian ini Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan. Bahwa di dalam keluarga yang tidak sempurna harus ada kehidupan gaya hidup yang ramah. Ada kebaikan hati, ada kelembutan, ada kasih, ada kebaikan-kebaikan yang bisa dirasakan oleh keluarga kita. Sekali lagi bahwa jangan kita tunggu pasangan kita, pihak lain untuk memberikan sesuatu yang baik bagi kita. Tetapi kita harus mulai dari diri kita. Karena setiap individu, setiap orang percaya tetap sama Tuhan bekerja di dalam hati mereka. Sehingga kita tidak boleh menunggu. Atau kita sebagai suami, istriku yang dulu menunjukkan keramahannya, kebaikan hatinya. Tidak bisa bapak-bapak. Kita harus tahu hal ini. Jangan kita tunggu. Apalagi kalau kita paksa. Wah itu berat kita. Bisa-bisa kita tidak tidur di dalam kamar ya. Untuk itu mari kita belajar dalam bagian ini. Dikatakan di situ bahwa penuh kasih mesra, adanya empati, ada hati yang mudah tersentuh, cepat mengerti dan bisa memahami orang lain dengan kasih dari Allah. Dan untuk itu Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, ini penting sekali kenapa Paulus menekankan 3 poin ini, yaitu ramah, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni. Ini puncaknya saling mengampuni. Karena memang itu adalah tujuan Allah di dalam dunia ini. Untuk mengampuni setiap kita. Paulus melihat bahwa harus dimulai dengan ramah. Dengan kebaikan tadi. Kalau sudah ramah, ada kebaikan, makanya ada satu luapan kasih mesra. Ada satu empati, saling mengerti antara satu dengan lain. Kalau sudah ada keramahan, sudah ada empati itu penuh kasih, pasti akan mampu mengampuni. Tidak akan bisa langsung mengampuni tanpa ada keramahan penuh kasih. Bagaimana kita bisa mengampuni orang masih marah-marah, bilang, aku mengampuni engkau, padahal kita marah-marah. Harus disertai dengan keramahan dulu Bapak Ibu. Enggak mungkin langsung marah-marah bilang sudah mengampuni, tidak bisa. Saya melihat tertarik senang dengan cara Paulus menuliskan hal ini dengan tingkatan ini. Ramah, berarti ada dulu kedekatan. Ada sebuah relasi yang baik. Kalau sudah ada itu, kedekatan, ada relasi yang baik, pasti ada muncul kasih itu tadi. Ada empati itu tadi, yang peduli itu tadi. Kalau sudah ada itu tercipta, pasti akan bisa mengampuni. Dan ini cara kita melakukan hal ini. Tetapi beda dengan Allah Bapak Ibu. Allah tidak menunggu kita dulu ramah. Allah tidak menunggu kita penuh kasih dulu. Tetapi Dia datang dengan cara anugerahnya menjemput kita. Dan ini cara kita di dalam firman Tuhan untuk menerapkan sebuah kehidupan di dalam keluarga yang tidak sempurna ini. Mari kita miliki untuk kita hidupi di dalam keluarga kita. Ramah, penuh kasih, dan saling mengampuni. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan. Jika Allah mengampuni kita sebelum kita layak, maka kita pun dipanggil mengampuni meskipun orang itu belum layak sesungguhnya untuk diampuni. Artinya apa Bapak Ibu? Bahwa kita punya kasih, bukan kasih yang muncul di dalam diri kita sendiri. Tetapi kasih yang kita miliki saat ini adalah kasih dari Allah. Yang kasih itu tidak memandang siapa kita. Kasih itu kasih yang totalitas, yang Dia berikan tanpa melihat wajah dan rupa kita. Dan begitu juga sebenarnya kita terus terapkan di dalam keluarga kita. Sekali lagi, mari kita
berikan kasih di dalam keluarga kita. Karena menurut saya sih, kapan lagi keluarga saya menerima dan menikmati kasih saya yang baik dari saya. Itu kalau saya, prinsip saya. Kapan lagi istri saya, anak-anak saya menikmati, mengalami, menerima kasih yang terbaik dari saya. Dan begitu sebaliknya juga harus didiskusikan ini dalam keluarga. Kapan lagi istri memberikan kasih yang terbaik buat suami? Karena kita tidak tahu kapan kita dipanggil. Saya terapkan itu sama istri saya. Ayo kita belajar bersama. Kapan lagi kalau tunggu berubah, kalau tunggu sempurna, tidak akan bisa kita nikmati kasih agape dari Kristus itu. Tetapi saya berkata, ayo kita berjuang bersama. Kapan lagi? Berikan maksimal hari ini, jangan sampai tunggu besok. Karena firman Tuhan berkata hari ini, berarti saat ini kalau ada kesempatan, berikan kasih yang terbaik buat keluarga kita. Saya belajar di situ Bapak Ibu, karena akhir-akhir ini ya hidup ini tidak menentu. Ya apalagi kita dipanggil Tuhan, kita menyesal nanti. Ada ilustrasi atau ada cerita, aduh sudah dipanggil Tuhan, dia kecewa, aduh tidak sempat saya berikan kasih yang terbaik buat istriku, anak-anakku. Itu gombal sudah, nggak usah gitu. Kenapa masih hidup kamu nggak berikan? Kenapa kamu tidak berikan waktu kamu masih kuat? Kenapa nggak kamu kasih dengan baik? Dia kecewa, aduh tidak sempat saya selesaikan masalahku sama istriku, anak-anakku. Sudah dipanggil Tuhan, sudah. Ngapain lagi? Itu enggak alkitabiah begitu Bapak Ibu. Artinya apa? Sesuatu yang baik kita harus berikan selagi kita hidup. Amin. Kalau ada masalah hari ini, berikan pengampunan. Selesaikan, karena kita tidak tahu hidup ini. Menurut saya begitu Bapak Ibu. Ya menurut saya begitu. Karena selagi ada waktu, berikan terbaik buat keluarga. Kasihi mereka semampu kita. Karena belum tentu kita bisa akan lakukan beberapa hari atau tahun ke depan. Selagi ada waktu, kasihilah istri kita, anak-anak kita, dan orang lain. Berikan keramahan, berikan empati penuh mesra yang baik. Berikan juga pengampunan. Jangan tunggu hari esok. Karena kita tidak tahu, sekali lagi, hidup ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini yang diberikan satu penekanan bagi kita hari ini. Bahwa Tuhan sudah mengerjakan semuanya itu. Sesungguhnya kita juga bisa mengerjakan di dalam kehidupan kita. Untuk itu Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, kita ambil satu momen penting di dalam makna Advent yang kedua ini. Bahwa damai hadir melalui pengampunan. Pengampunan berarti ada sebuah kelegaan di sana. Kristus yang lahir di dalam dunia ini membawa kedamaian itu. Kita manusia yang berdosa membawa tebusan itu dengan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus itu. Lahir di dalam keadaan yang menyedihkan. Dan mati pun pada keadaan yang luar biasa sengsaranya. Dan itu tujuan final dari Allah itu, yaitu supaya kita didamaikan. Di dalam keadaan dosa kita sudah beres, Tuhan sudah kerjakan. Dan hari ini sebenarnya kita lega. Esensi dampak dari penebusan damai itu, hidup kita lega. Saya belajar kelegaan ini bukan karena situasi, mungkin karena jalan-jalan, atau karena mungkin apa. Tetapi kelegaan itu kalau ada masalah dalam keluarga, kita bereskan bersama. Saya kira itu kelegaan dari Tuhan menurut saya. Karena kalau tidak selesaikan itu pasti ada terganjal. Saya rasakan itu Bapak Ibu. Betul-betul. Dan saya yakin setiap kita akan tidak ada kelegaan, enggak beres hati kita, enggak damai. Tetapi kalau kita sudah selesaikan, saya yakin ada kelegaan di dalam kehidupan kita. Dan itu pun bisa terjadi sekali lagi karena Tuhan memampukan kita untuk mengampuni sesama kita. Dengan hal itu maka dengan cepat Bapak Ibu kita melihat bahwa di dalam keluarga tidak ada damai tanpa pengampunan. Tidak ada pengampunan tanpa kasih dan tidak ada kasih tanpa Kristus. Untuk itu kita harus berikan satu dasar yang kuat di dalam keluarga kita yang tidak sempurna ini. Harus Kristus ada di dalam keluarga kita. Tanpa Kristus tidak akan bisa kita ampuni.
Tanpa Kristus kita tidak akan bisa mengasihi orang-orang yang ada dalam keluarga kita. Sehingga kita pastikan Kristus satu-satunya menjadi dasar dalam ketidaksempurnaan keluarga kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tantangan keluarga hari ini. Dan mungkin saya coba renungkan juga kenapa PGI mencoba mengangkat tema Natal tahun ini tentang keluarga. Bahwa Allah Juru Selamat hadir untuk menyelamatkan keluarga. Mungkin akhir-akhir ini keluarga-keluarga Kristen sedang mengalami dinamika kehidupan yang berat mungkin Bapak Ibu. Dan mungkin kita rasakan hari ini dengan perjalanan kehidupan kita berumah tangga. Dengan perjalanan kehidupan kita mengerjakan tanggung jawab kita mungkin berat. Tapi ini bukan kebetulan tema besar Natal tahun ini. Tetapi kita diajarkan bagaimana keluarga kita terus berada di dalam Kristus. Tetap ada di dalam iman kepada Yesus Kristus. Di mana terus yang bertata hanya Dia di dalam keluarga kita. Untuk itu saya percaya kalau Kristus ada di dalam keluarga kita, sungguh-sungguh ada Kristus di dalam keluarga kita, kita akan mampu mengasihi pasangan kita, kita mampu mengasihi anak-anak kita mampu mengampuni mereka. Itu kalau ada Kristus Bapak Ibu. Saya tidak takut dan ragu-ragu berkata ini. Saya kira karena kekuatan kasih Kristus itu sanggup menguatkan kita untuk menyalurkan kasih dan pengampunan itu. Sekali lagi Bapak Ibu, mari kita lihat keluarga kita masing-masing. Saya termasuk di dalamnya di momen Natal ini. Di momen Advent ini pastikan Kristus ada di dalam hidup kita. Maka kita akan mampu mengerjakan kasih itu, mengerjakan pengampunan itu, sehingga damai ini tidak berlalu, tetapi sungguh-sungguh kita nikmati bersama. Damai tidak datang dengan otomatis, tetapi datang melalui Kristus yang lahir dan memerintah dalam hati kita. Keluarga yang ada Kristus di dalamnya, pasti akan Tuhan tinggal tidak diam tetapi terus memerintah di dalam hati kita masing-masing. Dan itu akan mendorong kita, menguatkan kita untuk melakukan hal-hal yang baik. Dan saya yakin damai itu menjadi bagian kita, bukan bagian orang lain Bapak Ibu. Ya, hari ini kalau kita mau damai itu sedang milik orang lain. Sekarang bukan hanya milik mereka saja, tetapi hari ini milik kita. Amin. Tapi ingat bahwa Kristus ada di dalam hidup kita, keluarga kita, dan siap juga ini membuka hati kita, memerintah di dalam hati kita. Kristus yang memerintah, sekali lagi bukan kita, bukan ego kita, bukan hebat kita yang memerintah hidup kita, tetapi Kristus yang lahir itu, yang membawa damai, itu yang memerintah hati kita. Kesimpulan terakhir Bapak Ibu, sekali lagi, kalau Kristus sudah memerintah hati kita, pasti ada keringanan langkah kita sekali lagi mengasihi keluarga kita, mencintai mereka, dan mengampuni mereka sebenarnya tuntas. Kembali di dalam pemahaman kita, apakah kita mau atau tidak. Untuk itu Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan, sebuah refleksi bagi kita hari ini. Kristus datang sebagai Raja Damai, bukan untuk keluarga yang sudah damai, tetapi untuk keluarga yang kacau dan letih. Makanya jangan kita takut. Kalau kita bergumul hari ini dalam keluarga kita, ada sedang masalah, Yesus datang untuk kita. Jangan takut Bapak Ibu. Jangan takut, Dia datang membawa damai bagi kita. Masalahnya, kita membuka hati kita untuk Dia. Jadilah pembawa damai. Jangan bertanya siapa yang salah, tetapi apa yang bisa saya kuatkan dan pulihkan. Ini penting di poin yang kedua ini. Jadilah pembawa damai. Jadi jangan bertanya lagi siapa yang salah. Kayaknya istriku yang salah, anak-anakku yang salah, orang yang lain salah. Kalau di konteks gereja, hamba Tuhan yang salah, majelis yang salah, pengurus yang salah, semuanya. Tidak bisa. Kita harus berkata bahwa apa yang bisa saya kuatkan, apa yang saya bisa pulihkan. Jadi semuanya ini akan bisa selesai
dengan damai Kristus yang memerintah atas kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, demikian untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita sekali lagi belajar di Advent yang kedua ini bahwa damai Kristus itu menjadi bagian dalam keluarga rumah tangga kita. Ini momen penting bagi kita dan kita bersyukur bahwa Tuhan lahir untuk kita yang tidak sempurna. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk waktu yang ada ini. Kami belajar akan firman Tuhan bahwa di Advent yang kedua ini Tuhan bekerja atas kehidupan kami, terutama di dalam keluarga kami yang penuh dengan kekurangan, kelemahan, dan ketidaksempurnaan. Dan di momen ini kami melihat bahwa Kristus lahir bagi kami, membawa damai itu. Dan Engkau telah mengerjakan yang terbaik bagi setiap kami, yaitu dosa. Dan itu semua sudah Tuhan tuntaskan bagi kami. Kiranya luapan dari kasih Kristus juga bisa kami bagikan bagi keluarga kami secara khusus. Kami mampu mengasihi istri kami mampu mengasihi suami kami mampu mengasihi anak-anak kami mampu mengasihi mertua kami, dan orang-orang sekitar kami. Kenapa? Karena Tuhan sudah memerintah atas hidup kami. Kiranya kasih Tuhan sekali lagi terus yang menopang kami, terus menguatkan kehidupan kami di dalam berumah tangga. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sekalian, kita masuk di dalam sakramen perjamuan kudus. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk menerima firman, menerima perjamuan kudus ini. Sebelum petugas maju ke depan, saya membacakan dasar firman Tuhan untuk perjamuan kudus, dan mari kita menyimak dengan baik, dengan sungguh-sungguh, dengan penuh penghayatan. Perjamuan kudus diperuntukkan bagi kita yang sudah percaya kepada Kristus dan sudah dibaptis atau telah diteguhkan sidi. Karena firman Tuhan berkata di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 27 dan 29. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu baru makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Saat ini saya memberikan waktu bagi kita semua untuk datang kepada Tuhan sekali lagi, mengaku dosa kita, dan mari kita meminta kelayakan dari Tuhan. Perjamuan kudus bukan sebuah rutinitas, tetapi kesempatan bagi kita untuk menghayati bahwa Kristus mati bagi kita, membuktikan bahwa Dia masih ada untuk terus menopang kita dan mengingatkan kita bahwa jangan melupakan kasih yang sempurna itu darinya. Mari kita datang kepada Tuhan, mengaku dosa dan kesalahan kita. Pengakuan hati kami akan keberadaan kami yang penuh dosa. Kami memohon anugerah Tuhan untuk memulihkan kami dan mengampuni kami. Ingatkan kami ya Tuhan bahwa perjamuan kudus bukan sesuatu hal rutinitas, tetapi kami semakin dalam menghayati akan Kristus, pengorbanan-Mu dan kasih-Mu yang sempurna. Dan kami telah mengaku dosa kami di hadapan-Mu. Kami percaya Tuhan ampuni kami, melayakkan kami mengambil bagian di dalam perjamuan kudus pada saat ini. Terima kasih Tuhan pengampunan dan kasih. Engkau tolong kami, Engkau berkati setiap kami. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa
dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kepada Bapak Ibu petugas, saya persilakan maju ke depan untuk melayani kita bersama. Bapak Ibu sekalian, dengarkan firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 6 ayat 50 sampai 51. Begini firman Tuhan. Yesus berkata, "Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku tinggal di dalam dia." Bapak Ibu sekalian, roti adalah tanda atau lambang dari tubuh Kristus yang dikorbankan untuk keselamatan kita, untuk menebus kita dari dosa-dosa kita. Anggur adalah lambang atau tanda dari darah Kristus yang ditumpahkan bagi kita untuk menyucikan kita dari segala dosa-dosa kita. Perjamuan kudus diperintahkan Yesus untuk kita lakukan sebagai peringatan bahwa kasih-Nya besar bagi kita, sungguh-sungguh nyata, dan Dia rela mengorbankan dirinya untuk keselamatan kita. Perjamuan kudus juga adalah tanda persekutuan, sebuah relasi kita bagi sesama dan terutama kepada Kristus di dalam kematiannya, di dalam kebangkitannya. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, marilah kita mempersiapkan hati kita sekali lagi dengan sungguh, dengan penuh iman penghayatan kepada Tuhan, di mana peristiwa Yesus pada saat itu ketika mengadakan perjamuan Paskah bersama-sama dengan muridnya, dan saat ini juga kita ambil bagian di dalamnya. Yesus mengambil roti dan Dia mengucap syukur, memecah-mecahkan dan memberikannya kepada murid-muridnya. Ia berkata bahwa inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Lalu Yesus mengambil cawan dan Dia berkata kepada muridnya dan kepada kita, umatnya saat ini, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu sekalian. Ambillah dan bagikanlah di antara kamu. Amin. Mari kita menerima anggur ini dan roti sambil kita nyanyikan pujian bukan dengan barang fana. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal
tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak, bukan dengan emas perak. Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorban. Katakan sama-sama, ku telah mati dan tinggalkan cara hidup yang lama. Telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidup. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lah. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingin. Sekali lagi katakan, jadilah padaku. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita angkat roti kita di tangan kanan kita. Mari kita dengan sungguh-sungguh penuh iman penghayatan kepada Kristus, bahwa ini lambang dari tubuh Kristus yang telah dicabik-cabik demi kita. Dia mengerjakan itu supaya kita boleh memiliki kehidupan yang kekal. Mari kita terima makan bersama dengan penuh syukur kepada Tuhan, dengan penuh iman. Katakan bahwa Tuhan baik di dalam kehidupanku, dan kita boleh ambil bagian di dalam sakramen ini. Mari kita dengan syukur, mari kita makan bersama-sama roti ini. Bapak Ibu sekalian, mari kita angkat anggur, cawan di tangan kita. Ini adalah lambang darah Kristus yang suci adanya, tercurah, menetes untuk menyucikan dosa kita. Yang dialami Kristus di atas kayu salib
sampai keluar darah. Karena dipaku, ditusuk dengan tombak. Dan itu semua dikerjakannya supaya kita bebas dan disucikan di dalam dosa-dosa kita. Perlu kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas kasih-Nya yang sempurna itu. Dan saat ini mari kita minum bersama anggur ini. Dengan penuh iman pengharapan. Dengan penuh penghayatan. Bahwa kita naikkan syukur kita kepada Kristus. Mari kita minum bersama-sama. Saya mempersilakan Bapak Evangelis Vian untuk berdoa syukur di dalam sakramen perjamuan kudus ini. Bapa Surgawi, kami bersyukur ketika Engkau boleh terus mengasihi kami. Bahkan ketika kami jauh daripada Engkau, Engkau senantiasa memeluk kami, merengkuh kami yang rapuh. Kami bersyukur karena pertolongan dan anugerah-Mu, bersyukur karena karya salib yang sempurna menebus kami. Tuhan, biarlah kami boleh meresponinya, bukan cuman hidup kami yang baik-baik saja, tetapi kami boleh meresponi dengan mengabarkan tentang siapa Kristus dalam hidup kami sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tuhan, tolong kami dan mampukan kami untuk kami boleh meresponi dengan hidup yang benar di dalam Tuhan. Kami bersyukur, kami berserah, demi Kristus kami bermohon. Amin.